dari terbit matahari kepada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita tetap semangat ya. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kita nyanyi sambil berdiri ya. Kita nyanyi dengan suara kedengaran. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya. Bapa yang di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di dalam istirahat semalam, juga terlebih sepanjang minggu yang sudah kami lewati ini. Bapa, walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah, tetapi biarlah Tuhan tetap memberkati sekolah minggu kami ya Bapa. Karena itu dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan memberkati kami melalui Roh Kudus, supaya pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama memberkati kami. Berkati juga anak-anak-Mu semua yang beribadah hari ini, dan juga lose-lose yang akan melayani. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kita lanjut ya, memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Bagaimana kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
jadi anak Tuhan, ya. Anak Tuhan tuh nggak boleh bagaimana, ya. Kita dengar dari lagu ini. Adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ke 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar
dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik, kamu ingat nggak dongeng Pinocchio? Nah, pasti ingat ya kamu ya. Dongeng Pinocchio ini berasal dari Itali. Apa yang diceritakan di situ? Nah, awal-awalnya kamu tahu dah, tapi cerita yang di tengahnya, Pinocchio ini kalau berbohong, apanya yang berubah? Nah, hidungnya yang berubah jadi panjang ya. Sekali berbohong, panjang, tambah berbohong lagi, tambah panjang lagi ya. Tapi kalau dia minta ampun, sadar, bertobat, itu hidungnya balik lagi. Nah, ada juga satu dongeng dari daerah Sumatera ya. Ada anak yang berbohong karena dia tidak mau mengakui ibunya, karena ibunya udah tua, jelek, miskin lagi. Sedangkan anak ini mau jadi suaminya orang kaya. Jadi dia bilang kepada calon istrinya, itu bukan ibuku, aku nggak kenal ibuku. Akhirnya ibunya marah, kemudian dia dikutuk jadi batu. Nah, dongeng apa itu? Malin Kundang. Nah, jadi anak-anak, jadi dari dua cerita tadi, seorang anak yang berbohong itu ada hukumannya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bukan hanya hukuman yang sederhana, tetapi karena berbohong, Bapak Ananias dan Ibu Safira yang tertulis di dalam Alkitab tadi, dia juga mendapat hukuman. Dan hukuman itu datangnya dari Tuhan. Nah, pada zaman itu, ada satu cara hidup jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula itu artinya gereja baru mulai bertumbuh atau mulai berdiri. Ada satu cara hidup di dalam kehidupan gereja yang mula-mula itu, mereka saling memberi atau memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi dengan cara menjual tanah, kemudian hasilnya diserahkan kepada Tuhan melalui rasul-rasul, supaya persembahan mereka itu bisa dipakai untuk membantu sesama yang membutuhkan. Karena pada saat itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang meninggalkan keluarganya, kemudian berkumpul di Yerusalem, hidup bersama dengan saudara-saudara yang lain dengan tidak membawa harta benda mereka, sehingga mereka perlu makan, perlu tempat tinggal, dan perlu kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya ada cara yang dipakai, yaitu menolong mereka dengan memberikan persembahan. Ada yang namanya Bapak Barabas atau bapak lain-lain ya, bapak ibu yang lain-lain juga memberi begitu. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini juga pengen memberi seperti orang-orang yang memberi saat itu. Bapak Ananias dan Ibu Safira udah berencana sama istrinya bahwa dia punya tanah akan dijual. Tapi sesudah dijual, mereka berdua rundingan. Ya, ngomong-ngomong, ini tanah kita udah dijual nih, tapi gak usah semuanya diberikan kepada
Tuhan. Gak usah semuanya diserahkan di bawah kaki Rasul Petrus dan teman-temannya. Kenapa Bapak Ananias berpikir seperti itu? Mungkin Bapak Ananias ini berpikir, nanti kalau saya serahkan semuanya kepada Bapak Petrus, mungkin Pak Petrus gak mau bagi sama orang lain. Mungkin nanti Pak Petrus akan ambil uang itu. Nah, adik-adik, pikiran-pikiran jahat yang ada di dalam diri Bapak Ananias ini kemudian dimasukin oleh iblis ya. Iblis memakai pikiran-pikiran jahat Bapak Ananias ini sehingga membuahkan perbuatan dosa. Istrinya juga bilang, oh iya, gak usahlah dikasih semuanya ya. Kan Tuhan udah gak ada. Tuhan Yesus kan udah naik ke surga, kan gak lihat lagi. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini lupa. Kalau sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang turun? Roh Kudus. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ananias dan Ibu Safira juga lihat bagaimana peristiwa Pentakosta Roh Kudus turun. Tapi sengaja dia tidak mau memikirkan hal itu. Pokoknya Tuhan pasti nggak lihat lah apa yang kita buat. Ya, kita sisihkan sebagian, kita simpan sebagian, dan kita berikan sebagian aja. Tapi kalau orang lain tanya atau Bapak Petrus tanya, apa betul harganya sekian? Kita bilang aja, memang betul sekian gitu. Nah, adik-adik, benar nih. Ternyata Bapak Ananias bawa sebagian uang itu dipersembahkan di bawah kaki rasul-rasul. Kemudian Rasul Petrus bertanya, Ananias, apa benar ini hasil semua tanah yang kamu jual? Bapak Ananias bilang iya katanya ya. Iya, ini semuanya. Wah, karena dia berbohong, Tuhan tahu, Roh Kudus juga tahu bahwa Bapak Ananias ini tidak menghormati bahwa Tuhan itu ada, Roh Kudus itu ada. Dia bicara sembarangan, dia berbicara bohong, tidak jujur. Sehingga Roh Kudus melalui Bapak Petrus menegur Ananias, mengapa kamu berbohong? Ya, mengapa kamu membohongi Roh Kudus Tuhan? Nah, pada saat dia mendengar hal itu, kaget Bapak Ananias ya. Loh, kok ini Pak Petrus tahu kalau dia itu berbohong, bahwa yang dia berikan itu hanya sebagian. Nah, saat itu juga mungkin dia kaget ya adik-adik ya, sehingga dia rebah, kemudian mati. Nah, adik-adik, ada sebuah karangan ya yang menuliskan bahwa orang kalau berbohong itu, berbohong satu, nanti akan melakukan kebohongan yang lain juga. Akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Atau orang yang berbohong itu, sekali dia mengucapkan kebohongan, darahnya itu naik ke otak. Ya, ada saraf-saraf yang naik ke otak, kemudian membuat orang itu stroke, stres, atau sakit jantung. Ya, nah kita nggak tahu apakah Bapak Ananias itu mengalami yang seperti itu sehingga dia mati mendadak. Nah, adik-adik, pada saat Bapak Ananias ini mati, kemudian rasul-rasul menyuruh beberapa orang muda untuk membawa jenazah, mengapani itu, membungkus jenazah Bapak Ananias ini, kemudian menguburnya di tempat yang sudah disediakan. Nah, mungkin adik-adik sesudah kejadian ini
Orang pada takut ya, orang kaget. Kok segitu dahsyatnya yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ananias ini. Mungkin ada orang yang lari cepat-cepat memberitahukan kepada istrinya, Safira, Ibu Safira. Tapi walaupun udah cepat, mungkin orang ini tidak ketemu dengan Ibu Safira. Mungkin Ibu Safira nggak tahu pergi kemana ya, atau dia pergi ke salon atau kemana, karena dia pikir, wah nanti dia akan disambut banyak orang ya, karena dia memberi persembahan kepada rasul-rasul. Dia akan mendapat penghargaan ya, dia akan dipuji-puji ya. Karena dikatakan 3 jam. 3 jam itu waktu yang cukup panjang ya. Nah, 3 jam kemudian Ibu Safira ini datang di pertemuan itu. Kemudian Bapak Petrus bertanya lagi, Ibu Safira atau Safira, apa benar sekian harga tanah yang kamu jual sehingga uangnya dibawa ke sini untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dipakai untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan? Nah, dengan bangganya Ibu Safira berkata, oh iya ya, memang sekian jumlahnya, ini udah semua. Wah, Roh Tuhan melalui Bapak Petrus kembali berkata, Safira, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Mengapa kamu bersepakat ya dengan suamimu untuk bohong kepada Tuhan? Lihatlah, orang-orang muda yang baru saja datang mengubur suamimu ada di depan pintu. Wah, saat itu juga mungkin jantung Ibu Safira ini tertusuk ya, sehingga syaraf-syaraf yang ada di dalam jantungnya itu langsung berhenti ya, tidak memompa darah lagi sampai dia jatuh juga, akhirnya dia meninggal. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan begitu dahsyat menghukum Ananias dan Safira? Karena dia sengaja tidak menghormati Tuhan, sengaja berbohong di tengah umat yang saat itu baru semangat berbakti, baru bertobat, mengalami satu kehidupan yang baru ya. Mereka dituntut untuk hidup jujur apa adanya. Kalau mereka berdosa juga harus mengakui. Tetapi justru Bapak Ananias dan Ibu Safira ini melakukan yang sebaliknya. Jadi mereka melakukan satu dosa yang tidak dapat diampuni. Mereka mengotori kesucian dari jemaat Tuhan yang saat itu sedang bertumbuh. Tuhan tidak mau watak atau karakter yang tidak jujur, watak yang berbohong di depan jemaat dan para rasul ini nanti menular kepada orang lain. Adik-adik, Ananias dan Safira ini adalah orang-orang yang sudah ikut beribadah, tapi mereka belum punya pengertian bagaimana harus memberi dengan tulus dan jujur, bicara apa adanya di hadapan Tuhan. Mereka memberi mungkin karena melihat orang lain memberi, dia hanya ikut-ikutan, atau mungkin dia ingin dihormati, ya, dia ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada saat itu.
ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau memberi kepada Tuhan, biarlah memberi dengan jujur. Ya, sebenarnya tidak harus Bapak Ananias dan Safira ini menjual tanahnya. Ya, boleh dijual, boleh tidak. Kalau memang niatnya menjual tanahnya untuk persembahan kepada Tuhan, ya berikan semuanya. Ya, jangan diberikan sebagian tapi bilangnya semuanya. Nah, adik-adik, di dalam memberikan persembahan, di sini kita dituntut satu kejujuran. Ya, kita berikan apa adanya. Kalau memang belum bisa memberi, belum ada keinginan yang tulus untuk bisa memberi, ya nggak apa-apa. Ya, jangan memberi tapi dengan cara yang salah. Memberi karena pengen dihormati, karena pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dilihat orang. Ya, ingat, kita memberi persembahan itu memberi kepada Tuhan. Dan persekutuan dengan sesama. Memberi kepada Tuhan, kemudian dipakai bersama-sama dengan sesama pada saat itu. Nah, adik-adik, bagaimana sikap kita dalam memberi kepada Tuhan? Nah, Lose pernah lihat ya, Lose ini tidak menghakimi, tidak menuduh kamu. Tapi kalau apa yang Lose lihat ini memang benar, segeralah bertobat ya, segera jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kalau anak-anak sekolah minggu ini datang kepada Tuhan, diberikan amplop persembahan. Ya, Lose senang kepada anak-anak yang tidak mau menerima kadang ya, tapi dengan berkata, Lose, saya tidak membawa persembahan. Mungkin karena orang tuanya lupa atau dia juga nggak minta ya. Tapi jujur, amplopnya tidak diterima karena bilang dia tidak membawa persembahan. Nah, Lose juga nggak tahu ya, ternyata dari amplop-amplop yang diberikan itu, ketika persembahan selesai dibuka, ada beberapa amplop yang kosong. Nah, apakah adik-adik itu memang sengaja tidak membawa, pas gak bawa tapi gak malu bilang ya, atau yang lebih fatal lagi, adik-adik dikasih persembahan sama orang tua, tetapi tidak diberikan kepada Tuhan. Lose pernah dengar ya, uang yang untuk persembahan ini diberikan kepada temannya, titip untuk beli mainan ya, mainan yang ada di sekolah temannya ini. Kemudian nanti hari Minggu ketemu, mainan itu dikasih untuk main bersama. Nah, ini tidak boleh ya, berarti kamu tidak jujur memberi kepada Tuhan. Cuman kamu pakai berdua untuk main ya. Adik-adik segera perbaiki hal yang seperti ini. Kita tidak boleh bohong. Ya, uang yang diberikan oleh orang tua kita untuk persembahan harus kita dengan jujur kita persembahkan kepada Tuhan supaya dapat menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat firman Tuhan tadi, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini melakukan dosa berbohong. Ya, bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya, sebenarnya Rasul Petrus juga pernah berbohong. Bapak Yo. Saat itu Rasul Petrus pernah ditanya, kalau kamu juga muridnya Yesus ya yang sedang diadili itu? Oh tidak, aku tidak kenal dia. Nah, Rasul Petrus itu malah berbohong sampai 3 kali. Tetapi ada penyesalan ya. Dia menyesal sekali karena pernah tidak jujur, pernah berbohong kalau dia itu murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat.
karena Petrus tahu Tuhan mengasihi dia dan memberi kesempatan untuk bertobat, nah, dia berubah hidupnya sehingga dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan Tuhan mengampuni dia. Nah, adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira tadi berbohong dan tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, dia tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah disalib, mencurahkan darahnya. Ya, dia juga tidak menghargai kalau Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi dia itu, dia lupakan begitu saja. Bahkan ketika Roh Kudus turun, yang akan menolong dia setiap hari di dalam jatuh bangun kehidupannya, baik suka dan duka, yang memberikan pertolongan kepadanya, dia juga lupakan itu. Ya, pikirannya dipenuhi oleh pikiran yang berdosa, hal yang tidak baik, sehingga iblis memakai kesempatan itu untuk dia berbohong di dalam memberikan persembahan. Nah, sebab itu melalui firman Tuhan ini, biarlah kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa selalu bersikap jujur di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya di dalam memberikan persembahan. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang berhubungan dengan uang, dengan kehidupan, biarlah kita menjadi anak yang jujur, yang berkata apa adanya dan tidak berbohong, sehingga membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi ketika kamu di sekolah, kita juga hilangkan mungkin kebiasaan yang suka mencontek karena tidak siap menghadapi ulangan. Kita belajar, ya, menerima diri apa adanya. Kalau kita merasa belum ngerti apa yang kita pelajari, kita ulang-ulang, kita belajar lagi. Ya, jangan berbohong dengan mencontek misalnya, ya. Atau kita berbohong tentang uang yang kita terima dari orang tua. Uang itu untuk apa? Kalau untuk persembahan, ya, diberikan untuk persembahan. Kalau untuk uang jajan, nah itu bagian kita untuk jajan. Ya, biarlah kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, saat ini banyak juga orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, jikalau kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk memberi persembahan, biar kita beri dengan cara yang jujur. Jangan karena kita ikut-ikutan atau pengen dilihat orang, atau kita untuk kebanggaan diri, wah kita ini orang yang punya banyak uang, kita persembahkan supaya orang lain menyanjung kita, memuji-muji kita. Ya, jangan seperti itu. Biarlah kita memberi dengan jujur, karena kita memberi kepada Tuhan, dan biar Tuhan memberkati untuk kebutuhan sesama yang membutuhkan atau untuk perkembangan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati hidup keluarga kita, pekerjaan papa mama kita, sehingga berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kesusahan ataupun hal-hal yang melanda kita saat ini boleh saja terjadi. Tetapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, tidak bohong, kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai hidup keluarga kita, juga hidupmu secara pribadi sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami dapat hidup jujur, tidak suka berbohong, karena anak Tuhan tidak boleh bohong, supaya bukan hukuman yang kami terima, tetapi berkat dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini, kiranya kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati orang tua kami, usaha dan pekerjaan mereka, supaya melalui pekerjaan mereka, hidup kami anak-anak Tuhan juga boleh dicukupkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sudah mengikuti ibadah hari ini? Nah, kalau sudah mengikuti ibadah hari ini, kita mau membuat aktivitas. Ya, apa cerita firman Tuhan hari ini? Ya, berbicara tentang Bapak Ananias dan istrinya Safira. Kemudian mereka bertemu dengan Bapak Petrus. Bagaimana kita diberitahu oleh firman Tuhan, kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas celengan persembahan sekolah minggu. Adik-adik, sudah 2 bulan lebih kita beribadah di rumah melalui online, ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah memberikan persembahan bersama dengan papa mama, tapi mungkin adik-adik ada yang belum memberikan persembahan. Nah, kita mau membuat celengan persembahan. Nanti persembahan yang adik-adik berikan di tiap minggunya boleh dimasukkan ke dalam celengan persembahan itu. Tapi kalau adik-adik yang sudah bersama papa mama memberikan persembahan juga dipersilahkan. Oke, apa saja yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah Lause punya toples, ya. Adik-adik boleh pakai toples apa saja, ya. Boleh seperti punya Lause ini. Boleh misalnya, aku habis makan snack kue. Nah, boleh juga pakai seperti ini, ya. Jadi dipersiapkan. Nah, kemudian selain toples, kita mau mempersiapkan kertas lipat, ya. Kita mau mempersiapkan kertas lipat. Kalau adik-adik tidak punya kertas lipat, adik-adik bisa pakai asturo atau kertas apa saja. Kemudian adik-adik siapkan gunting. Kemudian siapkan lagi double tip atau lem. Boleh lem apa saja, jadi silahkan dipersiapkan. Nah, kalau sudah, nanti kita mau membuat hiasan celengan kita itu yang dari toples itu dengan rumah Tuhan, ya. Nah, seperti ini bentuknya. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Lause punya segitiga untuk atap. Adik-adik boleh warna apa saja, tapi Lause pakai warna coklat untuk atap. Kemudian Lause bikin persegi dari warna kuning, ya, ini untuk tembok. Kemudian Lause siapkan pintu dengan warna agak pink gitu ya, merah warna agak pink. Pintunya seperti ini. Kemudian adik-adik boleh siapkan jendela. Kemudian adik-adik siapkan bentuk salib. Ya.
Terus kalau sudah, kita akan berikan lem di warna kuning sebagai tembok ya. Kita akan kasih lem. Yang adik-adik yang belum bisa menggunting, boleh minta tolong papa mamanya ya. Tuh, kita akan pasang seperti ini. Tuh. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan siapkan atapnya. Seperti ini ya. Lalu kita akan kasih pintu. Kita akan beri pintu. Langsung taruh di sebelah sini pintunya. Laser akan kasih salib di pintunya. Laser pasang di tengah-tengah. Lalu laser kasih jendela. Nah, jadi seperti ini. Kalau adik-adik mau kasih tulisan, boleh kasih tulisan di sebelah sini. Persembahan sekolah minggu pakai spidol ya. Nah, nanti persembahan adik-adik setiap minggu boleh dimasukkan ke dalam ini. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti adik-adik ketika sudah kita kebaktian bersama-sama lagi di gereja, ini boleh dibawa untuk diberikan sebagai persembahan adik-adik selama adik-adik mengikuti ibadah dari rumah. Oke? Sekian aktivitas kita hari ini. Kita jumpa lagi di aktivitas kita yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita semua.